Salam kerahiman. Hari ini 30 November. Hari terakhir di bulan November ya. Kita akan baca dari 1779 dan 1734. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1779. Hasil retret, percakapan dengan Tuhan. Syukur kepadamu, oh kasih abadi, atas kebaikanmu yang tak terselami terhadapku, sehingga engkau mau menyibukkan diri secara langsung dengan masalah pengudusanku. Putriku, hendaknya ketiga keutamaan menghiasi dirimu secara istimewa: kerendahan hati, kemurnian motivasi, dan cinta. Jangan melakukan apapun di luar yang aku minta darimu, dan terimalah apapun yang diberikan oleh tanganku kepadamu. Berusahalah sungguh-sungguh untuk mewujudkan kehidupan penuh konsentrasi, sehingga engkau dapat mendengarkan suaraku yang sedemikian lembut, sehingga hanya dapat didengar oleh jiwa-jiwa yang hening. 1734. Oh Yesusku, engkau tahu bahwa kadang-kadang aku tidak memiliki gagasan yang luhur atau semangat yang membumbung tinggi. Aku mau bersikap sabar terhadap diriku sendiri dan mengakui bahwa seperti itulah aku, sebab semua yang indah adalah rahmat dari Allah. Dengan demikian, aku merendahkan diri serendah-rendahnya dan berseru-seru memohon pertolonganmu. Dan rahmat kunjunganmu tidak berlambat dalam mendatangi hati yang rendah. Ya, ini hari terakhir kita bahas tentang kerendahan hati. Di situ dikatakan hasil retret. Ada percakapan dengan Tuhan. Syukur kepadamu atas kebaikanmu yang tak terselami, sampai engkau menyibukkan diri dengan masalah pengudusanku. Jadi di sini Suster Faustina bersyukur karena ternyata Allah ikut campur dalam segala hal, bahkan dalam hal pengudusanku. Artinya Suster Faustina punya niat untuk menjadi kudus, punya keinginan ke arah sana, dan dia tahu Tuhan ikut campur, Tuhan membantu. Begitu pula dengan kita. Kalau kita punya niat untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih kudus, untuk meningkatkan kesucian, jangan khawatir kita berjuang sendiri. Kita datang pada Tuhan, kita berserah pada Tuhan, kita berikan niat-niat kita pada Tuhan, maka Tuhan akan peduli dengan apa yang mau kita lakukan. Dan kita nggak akan berjuang sendiri. Tuhan akan mendampingi kita seperti yang Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Hendaknya dikatakan oleh Tuhan ya, 3 keutamaan menghiasi dirimu secara istimewa. Ada 3 keutamaan yang harus menghiasi diri kita. Pertama, kerendahan hati. Kedua, kemurnian motivasi. Ketiga, cinta. Ada 3 hal ya yang harus menjadi keutamaan kita secara istimewa. Dikatakan kerendahan hati, kemurnian motivasi. Kita sering juga ya berbuat baik, tapi apa motivasinya? Di sini kemurnian motivasi dan cinta. Lakukan segala hal berdasarkan cinta. Jangan melakukan apapun di luar yang aku minta. Jadi di sini jelas Yesus katakan, lakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Jangan melakukan yang tidak aku minta, karena nanti di sana bisa bias, bisa melenceng ke kiri ke kanan. Malahan yang Tuhan minta itu malah kita nggak lakukan. Terimalah apa yang diberikan oleh tanganku. Jadi sebaliknya, kita juga punya kewajiban untuk menerima apa yang Tuhan beri. Berusahalah sungguh-sungguh untuk
mewujudkan kehidupan yang penuh konsentrasi. Jadi dalam hidup ini kita harus konsentrasi pada tujuan, ya, jangan asal-asalan. Masa pandemi ini bisa menjadi juga masa yang membuat kita jadi nggak ada gairah, jadi nggak bersemangat, jadi putus asa, jadi nggak tahu bagaimana dengan masa depan karena ada banyak ketidakpastian. Kapan pandemi ini selesai? Belum ada yang tahu. Nanti katanya kalau sudah ada vaksin, oke. Vaksinnya kapan adanya? Apakah vaksin itu sudah oke? Atau masih harus diuji? Atau masih ada resiko? Jadi ada ketidakpastian. Nah, ini bisa membuat kita jadi males, atau jadi putus asa, atau jadi bingung ya. Ada satu sharing dari seorang ibu, dia bilang, hidup saya hampa. Saya sepertinya nggak punya masa depan. Saya nggak tahu mau apa ya. Nah, hari ini hari ini Yesus bahkan yang mengingatkan kita, berusahalah sungguh-sungguh. Jadi bukan sesuatu yang instan, yang gampang. Oke Tuhan, saya melakukan ini, enggak. Tapi Tuhan katakan di sini, berusahalah sungguh-sungguh. Karena dengan situasi yang ada sekarang banyak godaan, banyak gangguan. Kita diminta untuk berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan kehidupan yang penuh konsentrasi. Jadi kita punya kehidupan ini, kita punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya kan kita jalan ke rumah Tuhan. Tujuannya adalah kita supaya memperoleh hidup kekal. Jadi jelas tujuannya ke sana. Nah, kalau kita sudah jelas tujuannya, sudah konsentrasi dengan hidup kita, maka kita pun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan kita. Bersyukur, karena Tuhan bilang bersyukurlah senantiasa. Pakai waktu yang Tuhan kasih untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bisa berguna untuk orang lain. Pakai talenta yang ada untuk membantu orang lain, bukan untuk dikubur, bukan untuk nggak mau berkarya, nggak mau bergerak, nggak mau menjadi alatnya Tuhan ya, tapi justru Tuhan mau kita konsentrasi dengan kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang Tuhan minta. Dia bilang, terima yang tanganku beri, dan jangan melakukan hal-hal yang Tuhan nggak minta, sehingga engkau dapat mendengar suaraku yang sedemikian lembut, sehingga hanya dapat didengar oleh jiwa-jiwa yang hening. Suara Tuhan itu enggak menggelegar ya. Di sini dikatakan kita harus mendengar, harus punya konsentrasi, enggak keganggu kiri kanan, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan yang sedemikian lembut. Jadi suaranya itu sangat lembut, yang dimana kita perlu konsentrasi, perlu fokus untuk mendengarkan suara tersebut. Hanya dapat didengar oleh jiwa yang hening. Di 17:34, Yesus, engkau tahu bahwa kadang-kadang aku tidak punya gagasan yang luhur atau semangat yang tinggi. Ini suatu pengakuan dari Suster Faustina bahwa engkau tahu Tuhan, aku tidak punya gagasan yang luhur atau semangat yang tinggi. Aku mau sabar, seperti itulah aku. Karena semua yang indah adalah rahmat Allah. Aku merendahkan diri serendah-rendahnya dan berseru mohon pertolonganmu. Jadi kalau kita enggak mampu untuk konsentrasi, untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita, Suster Faustina juga memberikan contoh. Datang pada Tuhan, merendahkan diri, serendah-rendahnya, aku nggak berdaya, aku nggak bisa apa-apa, aku papa, dan berseru mohon pertolongan Tuhan. Jadi buat ibu atau bapak yang sharing sama saya bahwa merasa sepi, merasa sendiri, merasa hampa, merasa putus asa, merasa nggak punya masa depan ya. Kita belajar dari Suster Faustina hari ini, menyadari kepapaannya, ketidakberdayaannya, tapi di situ sekaligus Suster Faustina ajarkan kita untuk
datang pada Tuhan dengan kerendahan hati yang serendah-rendahnya. Memang saya nggak punya apa-apa. Jangan datang pada Tuhan komplain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang sekitar. Itu bukan orang rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang sangat berserah pada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengagungkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, tapi memang Tuhan, saya apa? Tuhan, saya butuh pertolonganmu. Itu yang diajarkan oleh Suster Faustina. Rahmat kunjunganmu tidak terlambat dalam mendatangi hati yang rendah. Ini satu statement yang diberikan oleh Suster Faustina, dikatakan rahmat kunjunganmu. Kalau engkau berkunjung kepadaku, karena aku memohon pertolonganmu, tidak mungkin terlambat dalam mendatangi hati yang rendah. Ini menjadi satu kekuatan ya buat kita semua setelah kita merenungkan tentang kerendahan hati selama 1 bulan. Bahkan di hari terakhir pun Suster Faustina tetap mengajarkan kita bagaimana caranya untuk datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketidakberdayaan, dan Suster Faustina tetap memberikan kesimpulan atau kekuatan atau konfirmasi pada kita semua bahwa rahmat kunjungan Tuhan itu tidak terlambat. Jadi buat kita semua yang khususnya dalam keadaan sekarang, Tuhan, bagaimana masa depan saya? Sudah corona ini sudah berapa bulan ya? Sudah 7-8 bulan nggak kerja, nggak ada penghasilan. Kalau mau bicara cadangan, mungkin cadangan juga sudah mulai habis. Nggak tahu bagaimana besok-besoknya. Pekerjaan juga belum tentu bisa didapat dengan mudah. Karena sekarang semua orang juga sedang slow down semua ya. Banyak yang dihadapi memang ya, tapi jangan fokus ke diri sendiri aja. Jangan merasa bagaimana saya Tuhan, karena ini bukan dialami oleh kita sendiri, ini kita mengalami dengan dialami oleh banyak orang, bahkan seluruh dunia merasakan hal tersebut. Ketidakpastian, ancaman COVID-19 juga masih ada terus, karena tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala, bisa banyak OTG di sekitar kita, di mana kita tetap harus waspada, harus menjaga diri, menjaga kesehatan, jangan sampai tertular. Di samping itu, kehidupan rohani juga yang biasanya kita bisa pergi ke gereja setiap minggu, bisa menerima komuni atau ikut perayaan Ekaristi setiap hari. Memang sekarang ada live streaming, ada pengajaran-pengajaran ya, melalui YouTube, melalui webinar atau hal-hal yang lain, tapi tetap enggak sempurna ya, enggak seperti yang sudah kita alami. Saya punya cucu, saya juga tanya sama cucu saya, enak online, enak offline? Dia bilang, enak offline, enak ketemu sama teman di sekolah, bisa berinteraksi, bisa main, bisa berdiskusi ya. Beda dengan sekarang sistem online di mana kerasanya semua sendiri-sendiri. Tapi kembali lagi, itu bukan hanya kita yang alami sendiri. Ini dialami oleh semua orang. Jadi kita nggak perlu merasa kecil, nggak perlu merasa gagal, nggak perlu merasa putus asa. Karena apa yang kita alami itu juga dialami oleh banyak orang. Nah, sebagai devosan kerahiman, kita harus positive thinking, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus berserah pada Tuhan, melihat, mengevaluasi hidup kita ini. Sebetulnya apa yang Tuhan mau melalui peristiwa ini? Pandemi ya, yang sudah berjalan berbulan-bulan. Pemikat KAJ mengadakan juga retret dampak pandemi ini dalam kehidupan pertumbuhan iman Kristiani kita. Juga kalau kita lihat di program KAJ tahun depan, tahun 2021 itu adalah tahun refleksi. Tahun kita mengevaluasi, melihat kembali kehidupan kita selama ini itu bagaimana. Apakah sudah melaksanakan apa yang Tuhan minta?
sudah punya kehidupan yang konsentrasi dengan kesungguhan, atau kehidupan yang dijalanin asal-asal aja, atau mengevaluasi diri apakah ada pertumbuhan, ada perubahan dalam hidup kita, apakah tetap sama seperti dulu atau mengalami peningkatan-peningkatan. Nah, mari kita sama-sama melakukan evaluasi terhadap hidup kita masing-masing supaya kita memang bertumbuh, supaya kita semakin sempurna. Yang dikatakan dalam Lukas 6:36 ya, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami sudah sampai pada tanggal 30 November, akhir hari terakhir di bulan November, di mana selama 1 bulan kami banyak membahas dari Diary Faustina tentang kerendahan hati. Mampukan kami Tuhan untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih berkenan kepadamu, khususnya meneladan Engkau untuk bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Seperti yang Yesus minta pada hari ini, di mana kami perlu mengutamakan 3 keutamaan, yaitu tentang kerendahan hati, kemurnian motivasi, dan cinta. Biarlah ini menjadi bekal kami untuk masuk ke bulan Desember ya Tuhan, karena mulai besok kami juga akan banyak membahas tentang Bunda Maria. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, agar melalui setiap situasi, setiap peristiwa yang kami hadapi, itulah kesempatan kami untuk mempraktikkan sikap, tindakan tentang kerendahan hati yang Kau kehendaki. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Karena kalau kami mengandalkan diri sendiri, kami selalu jatuh dan jatuh lagi. Kami mau percayakan kehidupan kami, keluarga kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan mohon rahmat-Mu juga, perlindungan daripada-Mu, agar kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya dari COVID-19. Dan semoga wabah pandemi ini juga segera berakhir. Bunda Maria, doakan kami. Santa Faustina, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.